Sebelum memulai video ini, tekan dulu subscribe-nya. Horas Planter, salam dari Borneo. Teman-teman, kali ini saya akan coba jawab pertanyaan dari teman kita ya di kolom komentar pada saat saya upload tentang pemeriksaan cuaca kemarin ya. Dari teman kita petani milenial ya. Jadi pertanyaan beliau, siapa saja sih yang melaksanakan pemeriksaan ancak itu ya. Jadi teman-teman, pemeriksaan mutu ancak ini sebaiknya dilakukan secara bertingkat, mulai dari mandor panen, mandor 1, asisten, dievaluasi asket, manajer dan GM ya. Cuman porsinya yang berbeda ya. Seperti di tempat kita ini, mandor panen diwajibkan memeriksa ancak 10 ancak ya, 10 ancak dari jumlah pemanen ya, dari jumlah pemanen ya. Terus mandor 1 diwajibkan memeriksa 10 ancak dari 2 mandor panen ya kan? Terus asisten diwajibkan memeriksa 3 ancak dari yang diperiksa oleh mandor 1 ya. Jadi nanti seterusnya, cuman porsinya aja yang berbeda teman-teman ya. Jadi semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang memastikan instruksi kerja itu berjalan ya, losis pun akan semakin minimal ya. Bahkan kita usahakan sampai 0 losis di lapangan. Oke ya, jadi itu terkait dengan pemeriksaan mutu ancak ya. Terus pertanyaan kedua dari kawan kita tadi, menentukan pusingan. Sebaiknya sih pertanyaannya menentukan interval waktu supaya balik lagi ya, gimana kan gitu kan. Jadi untuk menentukan interval waktu itu dalam 1 minggu sudah ditentukan untuk 6 kali panen ya, 6 kali panen atau 6/7 ya. Untuk itu dari luasan satu divisi itu ya, contoh saya bawa contoh ini ya. Dari luasan satu divisi ini ada peta divisi ya, ada peta divisinya ya, ini ya, ada peta divisinya teman-teman. Jadi udah dibuat di sini. Ini untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan didesain semaksimal mungkin supaya perpindahan ancak itu berdekatan. Contoh hari pertama ini D1 ya, pindah ke E2, E3, F2, F3. Kemudian pindah untuk hari besoknya itu ke sebelahnya. Ya, sebelahnya. Supaya apa? Pemanen untuk pindah ancak itu berdekatan. Yang pertama, yang kedua, untuk evakuasi TBS pun tidak mencar-mencar. Ya. Jika ada nanti satu blok panen di E2, kemudian di G7, wah itu untuk evakuasi TBS-nya kita harus keliling-keliling ya. Selain dari makan waktu, solar ya akan menambah biaya angkut ya kan, karena pemakaian solar semakin banyak. Terus yang kedua, perpindahan tenaga kerjanya juga akan semakin jauh ya. Perpindahan tenaga kerja dia akan semakin jauh ya, sehingga akan berpengaruh terhadap output panen karena jam kerja untuk panennya sudah termakan untuk perpindahan ancak. Jadi gitu ya teman-teman ya, harusnya didesain semaksimal mungkin supaya perpindahan ancak itu harus berdekatan ya, seperti ini. Kemudian di belakang dibuat monitoring ya, monitoring pusingan panen berdasarkan luas tadi. Seumpamanya seperti ini, luasnya 838 ya, semaksimal mungkin dibagikan dengan 6. Namun ini tergantung dengan posisi
areal ya, posisi arealnya macam mana ya. Ya, harusnya dibagi 6 berapa hektar, seumpamanya 800 itu dibagikan dengan 6 berapa hasilnya. Nah, itulah patokan kita luas panen dalam 1 hari ya. Tapi berkaitan dengan topografi juga, kondisi areal juga, ini berkaitan juga ya untuk menentukan pusingan ini ya. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian ditandai sama dengan petanya, harus sama petanya ya, harus sama ya. Biru, hijau ya, harus sama dia. Harus sama peta dengan pengisian pusingan panen ya. Di sini dituliskan nanti untuk pusingannya. Pertama masuk, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai pengulangan kembali ke blok yang sama ya. Kemudian teman-teman, di sini ada monitoring pusingan panen juga, tapi ini ada dibuat di sini luas kita panen dalam 1 hari ya. Kemudian luas panen kita sampai dengan hari ininya. Kemudian janjang hasil panen kita hari ini dan janjang hasil panen kita sampai dengan hari ini. Berondolan kita hari ini sampai dengan hari ininya juga. Kemudian pemakaian orang atau HK yang kita gunakan dalam 1 hari dan sampai dengan hari ini ya. Jadi perlu kita buat ini supaya kita dapat monitor ya, monitor dari AKP kita ya. Ya, berdasarkan AKP penggunaan tenaga kerja kita, luas yang harus kita panen pada 1 hari itu ya berdasarkan itu, dan tenaga yang kita butuhkan. Jadi tenaga yang kita butuhkan untuk menghabiskan 1 cutful itu untuk pusingan 6 hari harus kita hitung juga ya. Berapa kemampuan 1 orang panen atau berapa target yang sudah diberikan. Nah, itu harus kita hitung juga. Sudah ditentukan, contoh output panen 1 ton 500 atau 2 ton atau 3 ton. Nah, itu sebanding dengan luas panen ya. Dan berapa tenaga kita yang kita butuhkan untuk menghabiskan 1 cutful panen ini ya. Jadi teman-teman, mungkin terkait dengan pertanyaan dari teman kita tadi, petani milenial ya, secara singkat penjabarannya seperti itu. Jika ada nanti yang mau kita diskusikan lagi, silakan dibuat di kolom komentar supaya nanti kita bisa ulas kembali ya teman-teman ya. Saya kira cukup untuk video ini. Jangan lupa tonton terus videonya, like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Horas Planter, salam dari Borneo.